Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Dan Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Surat yang ke-40 ayat 19. Bapak Ibu termasuk yang dirahmati oleh Allah, tujuan hidup kita ke dunia ini hanya satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah. Ibadah itu tujuannya cuma satu saja, supaya kita dekat dengan Allah. Kalau begitu tujuan kita hidup dunia ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa punya harta banyak kalau kita jauh dari Allah? Untuk apa pangkat jabatan kalau jauh dari Allah? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aina Allah? Allah itu di mana? Qarib atau ba'id? Apakah Allah itu dekat atau jauh? Maka Allah katakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fayastajibuni wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang keberadaanku, maka jawablah, aku dekat dengan hamba-hamba. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba-hamba kami itu daripada ulat lehernya sendiri. Cuma kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita tidak merasa diintip, ya. Maka itu ada ulama Sumatera Barat, Syekh Buya Muhammad Jamil Jauh, kata beliau selalu waktu kepada muridnya, perasaan dia ilmu semakin hari semakin bertambah. Dibaca, membaca, mendengar, bertanya, bertambahlah ilmu. Hormat dan kemuliaan orang terhadap dia semakin hari semakin bertambah. Sebab di dalam dia tidak kenal orang menghormat dia, dimuliakan, kata beliau. Rasa semakin hari semakin bertambah. Kalau dicek pola hidup ini, dulu ada pola hidup ini, pola hidup.
ilmu bertambah, kurang semakin hormat bertambah, rezeki bertambah. Akan tetapi ada satu yang belum merasa, aku kedekatan dengan Allah. Jadi Rasulnya ilmu yang banyak, kedudukan, kemuliaan, penghormatan, rezeki yang banyak itu tidak ada nilainya kalau rasa dekat dengan Allah itu ada. Maka itu yang dicari itu adalah rasa dekat, rasa. Sholat itu ujung-ujungnya bapak ibu rasa berdialog dengan Allah, rasa berhadapan dengan Allah, rasa meminta kepada Allah, rasa memuji Allah. Makanya sekali datangkan di waktu Rasulullah berada di dalam masjid, datang seseorang pakaiannya putih-putih. Yang sahabat tidak mengenal dia siapa, bukan orang Madinah. Lalu dia duduk di hadapan Rasul, bersimpu, lututnya hampir bersentuhan dengan lututnya Rasulullah. Lalu mulai berdialog, bertanya kepada Rasul. Yang ditanyakan diantaranya satu omah, dua iman. Lalu Rasulullah menjelaskan. Lalu ditanya lagi imam, dua Islam. Lalu Rasulullah menjelaskan, itulah rukun iman, rukun Islam. Lalu dia bertanya lagi, ma huwa ihsan. Lalu Rasulullah menjelaskan, anta udallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah, berbuat, bekerja, apapun profesinya nanti ini semuanya, seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah di depanmu, yakinkan bahwa dirimu sedang dilihat oleh Allah. Lalu apa hubungannya puasa dengan iman? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, karena puasa itu hanya untuk orang beriman. Ini bisa ada puasa, karena ciri-ciri puasa tidak ada. Ada ciri-ciri puasa. Ngomongnya pas makanmu bilang aku kosong, aku tidak kosong, ada ciri-ciri. Atau di merek label itu nggak ada kan? Ngomongnya orang puasa itu sudah makannya mati di rumah, di suruh mulai. Banyak orang yang latih Pak. Orang puasa itu sudah bibinya baca-baca, itu tidak puasa. Itu sariawan. Baca-baca bibir, ya kan? Nggak ada ciri-cirinya. Rumah seorang, kamar seorang, putih jendelanya, putih pintunya, buku makan seorang satu, buku minum nasi awak. Waktu Ustaz tak boleh cari, tapi dia bersanggup. Lama Ustaz belajar orang makan. Di rumah seorang, makan seorang, minum seorang, kunci pintu, tutup jendela, buku makan. Sudah makan setengah-tengahnya siang itu keluar, gelap seketik, berusuk gigi, aku orang selesai dan selesai. Halal tak? Ya. Kalau tidak ada kekuatan iman, bisa. Rumah seorang, sampai seorang tak ada orang tak yakin. Pas keluar dari rumah tu dicek listnya bilang kosobat, ya ada. Kalau tak ada iman, tak mungkin. Besok pergi sholat subuh dulu di masjid selesai waktu puasa, karena ada panas kan, angin. Nah, besok juga. Masalah kalau
Bagi kumur dengan ilmu kali beserta kali tiga akhirnya ilmu yang tiga kedua yang langsung aja dalam insya Allah urus masa ini tidak ada penting. Tidak kawan sama Allah tidak ada kawan aja ini macam ni umumnya di muka ini kalau itu umumnya kemana ini lain boleh berapa bisa apa bisa tapi karena ada keyakinan kalau saya minum orang lain yang tahu kan Allah yang tahu. Kalau saya makan di rumah siang nggak ada orang yang tahu Allah tahu. Makanya dia tidak mau melakukannya. Ada kekuatan keyakinan bahwa Inna Allah kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu berbuat, bekerja, berusaha, beramal, beribadah seolah-olah Allah melihat di depanmu. Ketika kita tes namanya, kalau pengawasnya yang tagak di samping awak, apa rasa? Awak akan menulis ini tagak salah, apa rasa? Dia mencari saja, tak malam-malam. Dia kalau cari anjing maju minal sukses. Apa itu? Apa itu anjing maju minal sukses? Jimat itu adalah suatu kesuksesan. Tidak tahu, itu diawasi. Itu ada CCTV yang mengawasi. Tapi bisa diangkai Pak. Masuk ke masjid pakai helm, Anda pakai topi. Karena pengawasannya tidak seketat pengawasan Allah. Coba bayangkan Allah yang maha mengawasi pikiran saja tahu Allah. Dada kita apa yang ada dalamnya itu Allah tahu. Akibatnya apa? Kalau ada orang merasa diawasi, diintip, diketahui oleh Allah, jangankan yang haram Pak, jangankan yang haram, yang halal saja apabila Allah mengatakan ya tinggalkan Pak, itu hebatnya. Nasi itu kan nasi kita Pak, halal, minuman kita halal. Bagi yang punya istri-istrinya sendiri, yang punya suami-suaminya sendiri, halal. Tapi karena ada panggilan imannya, rasa diketahui oleh Allah, maka yang halal pun dia tinggalkan. Pertanyaan besarnya itu, kenapa setelah luar Ramadan jangankan yang halal, yang haram disantun? Berarti tidak ada rasa lagi, rasa diintip oleh Allah, rasa diketahui oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada murid-murid beliau bagaimana bentuk pengetahuan Allah, sehingga diujilah. Umpamanya hari gelap gulita di tengah laut yang dalam, di dasar laut ada batu kecil dasar laut yang paling dalam. Di balik batu itu ada ulat kecil. Nah, ulat kecil di balik batu yang kecil itu di dalam kedalaman laut yang paling dalam, gelapnya luar biasa. Malamnya pun gelap. Ketika dikeluarkan tangan malam itu tidak kelihatan tangan, begitu gelapnya. Hal yang seperti itu dilihat oleh Allah. Allah tahu masih ada makhluknya di bawah balik batu yang kecil itu, maka Allah angkat rezekinya di situ. Allah urus. Itu untuk Imam Al-Ghazali menjelaskan. Begitulah pengetahuan Allah. Sehingga diujinya
Ini ada hewan, ini pisau. Silakan semuanya pergi cari tempat yang tidak akan ada yang bisa melihat. Ketika tidak ada lagi yang bisa melihat engkau, maka sembelihlah binatang ini. Maka menjebak seluruh kulit. Ada yang sebalik rumah, dan di balik pohon, ada yang di balik bukit, ada yang masuk ke dalam gua, ada yang macam-macam. Tengok kiri kanan depan belakang, muka ada yang lihat disembelih. Bagi ke balik pohon, lihat ada lagi disembelih. Hanya ada satu orang yang tidak menyembelih hewannya. Dia kembali begini kepada imam, satu-satunya muridnya yang tidak menyembelih. Lalu tanya oleh Imam Ghazali, kenapa dia tidak menyembelih? Ya Imam, ya Syekh, saya sudah pergi ke balik pohon, ternyata masih ada yang lihat. Saya pergi ke balik bangunan, masih ada juga yang lihat. Saya pergi ke balik bukit tanah itu, masih ada juga yang melihat. Saya masuk ke dalam gua, ternyata masih ada. Akhirnya saya berputus asa, tak mungkin saya bisa menyembelih hewan ini karena ada yang selalu melihat saya. Siapa itu? Itulah Allah. Baru Rasul punya murid. Ya. Itu ada CCTV-nya yang itu kan? Tidak. Ini juga boleh berbawa caranya. Ya kan? Alat kita dia kan? Kenapa? Karena rasa. Iya kan? Jadi manusia ini apabila tidak ada rasa diawasi, rasa dilihat, rasa didengar, rasa dipantau oleh Allah, dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, maka jangankan yang halal, yang haram kita disebut. Maka dia tidak akan peduli halal haram. Maka manusia itu akan melampaui batas perbuatannya. Kenapa? Karena dia tidak yakin kepada Allah. Nah kalau begitu, apa tandanya orang yang dekat dengan Allah? Nah ini rasa-rasa kita, ya. Dia pernah jatuh cinta belum? Sudah pernah? Sudah pernah jatuh cinta? Sudah? Sudah pernah jatuh cinta? Sudah. Cinta kepada orang tua, pernah ya? Cinta kepada adik, kakak. Jangan terlalu cepat betul ya. Bahagian berbeda. Kalau saya cinta dengan kawan yang berbeda, saya. Tapi boleh juga. Ketika ulama tasawuf ada muridnya datang mau menuntut ilmu, pertanyaan pertamanya Anda belajar tentang tasawuf ini Syekh. Anda sudah pernah ditunjukkan atau belum? Soalnya nanti akan belajar rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah itu nanti konversi. Rasa cinta kepada makhluk rasakan juga. Ketika kita cinta kepada seseorang, rasanya ini bagaimana? Nah itulah rasa cinta kepada Allah itu yang menarik kita bertemu dengan Allah. Tercinta malam hari, rindu bertemu dengan Allah, tahajud. Kalau tercinta malam hari, rindu bertemu dengan Dia, apa yang dilakukan? Mengingatkan. Ketika malam jalan, aku usahakan juga menulis. Jadi malam gelap, aku juga menulis. Jadi kondisi membaca bisa dilakukan. Jalur malam gelap, aku usahakan menulis, baca menulis. Rasa cinta itu, ya kan? Nah itu Bapak Ibu ingin menarik kita rindu bertemu dengan Allah. Jadi kalau ingin merasakan dekat dengan Allah itu ketika ada Allah memanggil, rindunya itu ya bertemu. Kalau bahasa Al-Qurannya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan
ibadah, tidak ada dalamnya. Yang kedua, ada ketenangan batin. Semakin hari semakin tenang batin. Mau apapun urusan dunia ini, dia tenang batin. Kenapa? Anzala sakinah. Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hatinya orang-orang. Jadi Allah turunkan, Allah masukkan ketenangan ke dalam jiwanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, tandanya itu adalah mudah dan terbuka ringan siapa untuk berbuat baik. Terbuka semuanya berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik dengan waktu, berbuat baik kepada orang, dengan tenaga yang ada, dia berbuat baik. Pokoknya terbuka. Kalau bahasa surat Al-Lail itu kemarin adalah fasa yasiru lil yusra. Allah mudahkan dia berbuat kebaikan. Kami bukan nak tahu Ustaz, pernah mau sholat malam pulang yang panjang tak tahu maka kami Ustaz. Dia cuma kalau kata malam waktu sholat, tapi pulang sholat sebetulnya tetangga bisa dimota tetangga setengah jam tak sampai tetangga. Ya kan? Kalau untuk sholat tidak takut lapor-lapor, tapi kalau mau itu berarti dipasuli. Kalau untuk yang baik dipasuli, kalau untuk yang buruk dipermudah. Itu tidak sesuai ini. Fasa yasiru lil usra. Yang terbalik, harusnya fasa yasiru lil yusra, dipermudah untuk urusan yang baik, dipersulit untuk urusan yang buruk. Adu-adu sih dalam untuk bisa diterima itu dipermudah oleh Allah kalau mau dekat dengan Allah. Jadi rasakan itu pertama ada ketenangan jiwa di situ. Ada dimudahkan membuat kebaikan. Kemudian ditutup oleh Allah berbuat keburukan. Itu tandanya kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kunci yang pertama adalah ibadah. Ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat. Nah, cuman ada 4 bentuk sholatnya orang Islam. 1, khusyuk. Yang kedua, hafizun, dijaga sholatnya. Insya Allah sholat dan doa itu akan mendekatkan dia kepada Allah. Lalu sholat yang dijauhkan, yang pertama sahur, dia lalai, budak, bola sama kalai, mulai tanggung lima. Dia sholat juga tapi sahur. Yang keempat itu, yang kedua menyebabkan dia jauh dari Allah, orangnya adalah musalah. Jadi itulah 2 IP khusyuk dengan hafiz dan IP sahur dengan musalah. Nah, kalau khusyuk dan menjaga sholatnya, maka dia akan membahagiakan dengan Allah. Maka perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki cara hidup kita, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah hari Senin depan pada hari Ahad sudah mulai sholat malam. Hari Senin sudah mulai berpuasa tanggal 11 ya. Selamat menunaikan ibadah puasa